Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Saya akan memaparkan makalah-makalah yang telah dipresentasikan oleh teman-teman mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Materi kelompok 1, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Yang kedua, peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis, khususnya perusahaan, sangatlah besar. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia sudah berkembang, sehingga terjadilah yang namanya persaingan global. Materi kelompok 2, konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Yang pertama, konsep biaya. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Adapun tujuan memperoleh informasi, biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Yang kedua, klasifikasi biaya. Yang pertama, objek pengeluaran. Yang kedua, fungsi pokok perusahaan. Yang ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, hubungan biaya dengan volume kegiatan. Yang kelima, atas dasar waktu. Yang keenam, hubungannya dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan informasi bagi manajemen organisasi untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategi, penyempurnaan, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi. Yang keempat, tujuan manajemen biaya dalam bisnis. Yang pertama, untuk mengidentifikasi biaya aktivitas bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas, serta nilai ekonomi aktivitas bisnis. Yang ketiga, membantu menyempurnakan kinerja organisasi di masa depan. Yang keempat, untuk mencapai tujuan di poin 1-3 secara bersamaan dalam sebuah lingkungan perubahan teknologi. Materi kelompok 3, cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba atau profit planning. Yang pertama, cost volume dan profit analysis. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang kedua, perencanaan laba atau profit planning. Perencanaan laba atau profit planning sering disebut budget perencanaan atau planning budget atau rencana operasi atau plan operation. Adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis perencanaan, yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan laba. Yang pertama, laba atau rugi yang dialami dari volume penjualan tertentu. Yang kedua, volume penjualan yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya yang terpakai guna memperoleh laba yang memadai. Yang ketiga, titik impas. Yang keempat, volume penjualan yang dapat dihasilkan oleh kapasitas operasi saat ini. Materi kelompok 4, perencanaan laba multi-product entity.
Yang pertama, perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi, perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, biaya volume dan laba. Analisis biaya volume dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba, yaitu biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan. Yang ketiga, analisis multiproduk. Analisis multiproduk memerlukan adanya asumsi terkait dengan bauran penjualan atau sales mix, yaitu kombinasi berbagai produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan. Dengan menentukan suatu bauran penjualan tertentu, analisis multiproduk dapat diubah ke dalam analisis produk tunggal. Materi kelompok 3, analisis perilaku biaya. Yang pertama, perilaku biaya. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perusahaan volume aktivitas. Berdasarkan perilaku biaya dengan perusahaan volume kegiatan hanya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel. Yang kedua, penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Yang kedua, harus dipilih variabel bebas atau independent variable. Yang ketiga, harus dipilih kisaran aktivitas yang relevan atau relevant range of activity. Materi kelompok 6, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Yang pertama, keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Tactical decision making juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Yang kedua, marketing aspek. Pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam marketing aspek. Keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah penetapan harga, produk, distribusi, dan promosi. Materi kelompok 7, analisis pengambilan keputusan jangka pendek production aspek. Yang pertama, production aspek. Aspek produksi merupakan perencanaan produk yang akan diproduksi, mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan, memberikan kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi produksi, dan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan gambaran produk ini juga akan memudahkan dalam menetapkan sistem produksi yang akan ditetapkan dalam menghasilkan produk yang dimaksud. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kebutuhan proses aspek produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi terlebih dahulu, perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi yang meliputi antara lain yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga mesin atau peralatan, yang keempat lokasi, dan yang kelima biaya atau uang. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.